Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kuliah Eleos Theological School, saya memberikan atau mahasiswa kami mendapatkan tugas untuk membaca 1 Timotius dan 2 Timotius. Mengapa tugas ini diberikan kepada mereka di awal kuliah? Karena tugas ini dipandang sebagai sebuah tugas yang sangat penting. Buku 1 Timotius dan 2 Timotius adalah buku yang berbicara tentang penggembalaan. Jadi 1-2 Timotius dikenal sebagai surat-surat penggembalaan yang ditulis Paulus kepada Timotius, dan 2 buku ini dikenal sebagai manual penggembalaan. Jadi semacam textbook untuk setiap orang yang mau melayani. Di dalam buku tersebut 1 dan 2 Timotius terkandung pelajaran-pelajaran penting mengenai prinsip-prinsip pelayanan dan bagaimana pelayanan itu harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 1, atau saya ulangi, 2 Timotius 3 ayat 1 berbicara kepada kita seperti ini. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa asli dari ayat ini berbunyi seperti ini. Pistos, hologos, eistis, episkopes, oregetai, kalau ergoi, epitimei. Saudara, mengapa saya mengambil bagian dari bahasa asli dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama? Karena saya ingin melakukan eksegesis terhadap ayat ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, eksegesis Alkitab yang baik sekali adalah eksegesis yang dilakukan berdasarkan theopneustos, berdasarkan Alkitab bahasa asli, supaya kita mendapatkan pengertian yang lebih lengkap. Nah, saudara, dikatakan oleh Alkitab, ya, kalau bahasa Indonesia berkata benarlah perkataan ini, tetapi di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya Textus Receptus berkata pistos ho logos. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, kata-kata tersebut lebih tepat diterjemahkan ini adalah sound doctrine. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, ini adalah ajaran yang sehat. Timotius, dengarkan, aku sampaikan kepadamu ajaran yang sehat. Pistos ho logos. Perkataan ini benar, perkataan ini dapat dipercaya. Ini adalah sebuah sound doctrine. Ya, Paulus berikan satu prinsip kepada Timotius. Karena pada waktu itu, saudara, ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyebarkan paham-paham ajaran-ajaran mereka yang sesat, dan itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu di Efesus. Itu sebabnya Paulus memberitahu kepada Timotius, Timotius, engkau perlu mengangkat hamba-hamba Tuhan sesuai dengan sound doctrine. Jadi Paulus sampaikan kepada Timotius, sebelum dia memberikan nasihat kepada Timotius, dia katakan kepada Timotius, pistos ho logos. Untuk mengangkat hamba Tuhan, untuk mengangkat seorang pelayan Tuhan, Paulus
tidak sekedar melakukannya, dan nasihatkan kepada Timotius bahwa mengangkat seorang hamba Tuhan juga harus berdasarkan sound doktrin. Jadi saya sudah sampaikan kepada saudara, Paulus tidak hanya bicara mengenai sound doktrin, tapi juga dia berbicara dan mempraktekkan sound doktrin. Jadi Paulus mau katakan kepada Timotius, benarlah perkataan ini. Ini perkataan yang terpercaya. Ini adalah sound doktrin. Dia katakan apa? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi kata-kata ini saya mau kasih tahu, sekali lagi saya garis bawahi, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kata-kata ini garis bawahi, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang tersirkulasi di antara jemaat perjanjian baru, jemaat mula-mula pada waktu itu. Apa maksudnya? Sound doktrinnya apa? Sound doktrin yang ingin Paulus sampaikan kepada Timotius itu apa? Ya, seolah-olah Paulus mau bilang, sound doktrinnya seperti ini. Pertama, bahwa orang yang ingin melayani Tuhan, mereka sebenarnya menginginkan satu pekerjaan dengan standar yang tinggi. Jadi menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu adalah pekerjaan dengan standar yang tinggi. Karena itu Paulus katakan, inilah sound doktrin. Orang yang menginginkan atau menghendaki jabatan sebagai penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sound doktrinnya adalah pekerjaan menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan dengan standar yang tinggi dan membutuhkan sebuah kecakapan yang tinggi. Saudara, jadi menjadi hamba Tuhan itu bukan sebuah hobi saja. Bukan sekedar melakukan sebuah pekerjaan. Bukan karena engkau tidak punya pekerjaan lalu engkau ingin jadi hamba Tuhan. Bukan karena engkau sudah pensiun lalu engkau ingin menjadi hamba Tuhan. Bukan karena engkau sudah mempunyai gelar titel doktor atau profesor. Saya banyak melihat orangnya, dia mungkin sudah profesor di university lalu dipanggil khotbah ke gereja. Saudara, jangan seperti itu. Apa yang akan disampaikan di depan gereja? Profesornya boleh di bidang yang lain, tapi belum tentu orang tersebut mempunyai kecakapan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan berarti orang yang mungkin dia sudah punya gelar doktor, dia seorang dosen. Kan banyak seperti itu. Pengusaha tiba-tiba dipanggil untuk melayani di mimbar gereja karena dia orang sukses. Banyak sekali orang-orang ini diundang di mimbar gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena mereka mungkin sukses di dalam pekerjaan sekuler. Saudara, Alkitab tidak bicara seperti itu. Paulus bicara pekerjaan menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan dengan standar yang tinggi. Kalau engkau hari ini ingin menjadi seorang hamba Tuhan, saya mau berkata, pertama, dengarkan sound doktrin dari Paulus bahwa orang yang ingin menjadi hamba Tuhan adalah orang yang mempunyai standar yang tinggi dan mempunyai kecakapan yang tinggi untuk gereja Kristus. Karena itu, seorang hamba Tuhan harus dilengkapi. Bukan saja nasihatnya sound doktrin, tetapi dalam praktek hamba Tuhan itu menyampaikan sound doktrin. Yang kedua, disampaikan bahwa orang yang ingin menjadi hamba Tuhan menginginkan pekerjaan yang indah. Karena ini adalah pekerjaan untuk orang terhormat, orang terpandang. Dan orang tersebut harus orang yang betul-betul teguh. Karena pekerjaan ini menuntut pekerjaan yang
tidak pernah henti-hentinya dilakukan, stamina yang tinggi, dan juga orang tersebut berada di dalam situasi yang berada di dalam situasi bahaya sebenarnya. Pada waktu itu gereja mendoakan orang-orang yang ingin menjadi hamba Tuhan. Mereka berada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu Paulus katakan, kecakapan seorang hamba Tuhan dituntut, seorang hamba Tuhan punya ketekunan yang tinggi, seorang hamba Tuhan punya kerajinan yang tinggi, dan seorang hamba Tuhan itu adalah orang yang tahan menderita bagi Tuhan, karena pekerjaan bagi Tuhan bukan saja pekerjaan yang mungkin orang pikir senang, hura-hura, dihormati jemaat, tapi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat berbahaya karena mereka selalu berada di dalam ancaman. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.